Namo Buddhaya. Halo, apa kabar pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Satna Dewi bisa menemani Anda kembali 1 jam ke depan dalam acara yang sangat-sangat penting dan bermanfaat, yaitu Manage Your Mind. Baik pemirsa Dhamma TV, mind it's not everything, but everything is come from mind. So, manage your mind. Jadi batin bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya berasal atau datang dari batin kita. Maka untuk itu kelola batin kita. Baik, ada satu tema yang menarik dan sangat relevan pada saat ini, yaitu adalah bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Banyak orang tua juga yang menganggap bahwa anak adalah investasi. Anak adalah sesuatu atau tempat mereka akan menggantungkan hidupnya kepada mereka. Apakah itu benar? Bagaimana menurut ajaran Buddhism mengenai hal ini? Dan tentunya bagi anak, orang tua adalah sumber inspirasi, panutan, suri tauladan, orang yang bisa dituakan, tempat kebijaksanaan yang bisa diambil oleh anak-anak kita ketika mereka juga mengalami persoalan-persoalan di dalam kehidupan mereka. Mari kita diskusikan dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Yang Mulia Bhikkhu Dhammawijayo Mahathera. Apa kabar Bante? Baik selalu. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita bersama. Semuanya sehat, usaha lancar, bebas dari penyakit. Marilah kita bersama-sama dengan kekuatan ini kita mengagungkan dan memuliakan beliau yang Maha Suci, Maha Sadar, yang atas usaha beliau sendiri mencapai kondisi seperti itu. Namo Buddhaya. Iya Bante, baik Bante, ada istilah orang tua. Orang tua itu kan bukan hanya dia tua secara umurnya ya, tetapi bagaimana orang itu bisa dituakan oleh anak-anak mereka. Dan tentunya juga bagaimana anak-anak ini berbakti kepada orang tua. Kata-kata bakti itu sendiri sebenarnya apa, dan bagaimana cara menunjukkan kasih sayang kepada orang tua? Mungkin dari pengalaman sendiri Bante, atau sesungguhnya begini ya, kalau kita perhatikan apa yang diajarkan Sang Buddha itu sudah ada, seperti Namo Buddhaya. Namo itu terpujilah. Nak itu sebenarnya dari unsur ibu yang kita miliki. Mo itu unsur dari papi kita, hubungan papi dan mami inilah. Sehingga kita bisa menemukan ajaran yang penuh dengan kesadaran yang kita sama-sama hormatin. Jadi kalau kita hidup ini menjadi anak, sesungguhnya orang tua punya kewajiban untuk memberikan kesadaran supaya anak itu punya kemampuan untuk bisa mendapatkan ilmu yang terbaik. Dari orang tua inilah yang dikatakan dia punya tanggung jawab bagaimana mendidik anaknya, bagaimana memberikan contoh anaknya, bagaimana mengarahkan anaknya. Jadi kalau kita lihat ini ternyata tidak dijalankan oleh kebanyakan orang. Jadi orang tua seolah-olah cuma pintarnya gawe anak, tidak bisa mendidik, tidak bisa mengarahkan, tidak mau kemana anak kita. Jadi otomatis inilah yang dikatakan kekurangan kita di dalam sumber daya perkawinan. Tidak pernah mengarahkan ke sana bahwa tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak itu begini. Demikian juga seharusnya bagaimana tanggung jawab anak terhadap orang tua itu bagaimana. Itu juga dijelaskan bahwa semua itu kalau dijalankan caranya itu, etika dalam berumah tangga, etika untuk tanggung jawab orang tua terhadap anak bagaimana, tanggung jawab anak terhadap orang tua itu gimana, ini jelas. Disitulah yang dikatakan Sigalo Wada Sutta, dijelaskan sedetail-detailnya. Maka itu kalau kita mau mempelajari itu, kita belajar ke sana. Membuka di dalam Google, tulis Sigalo Wada Sutta, nanti akan muncul bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak, anak-anak terhadap orang tua. Kalau kita bahas seperti ini ya, kita ngomong itu nanti habis. Maka dari itu, itulah kita harus mencari sendiri, menemukan sendiri. Disinilah yang dikatakan kita harus paham
dan harus berterima kasih sama orang tua kita. Karena semua orang pasti melalui kandungan ibu 9 bulan lebih. Di situ kita dapat makanan, dapat darah, dapat segala-galanya, oksigen dari orang tua kita sampai kita besar. Kalau orang tua membiarkan tidak dirawat kita, tidak kasih minum, tidak kasih makan, kita tidak akan ada sama sekali. Jadi perawatan orang tua inilah yang menunjukkan bahwa dia penuh cinta kasih. Mengharapkan kita itu sehat, membuat kita bisa segar, membuat kita bisa menjadi manusia yang berguna. Maka itu kita sekarang, apakah kita sekarang ini sudah menjadi manusia yang berguna kepada pihak yang lain? Berguna untuk orang tua kita? Atau sama sekali belum mendapatkan manfaat kepada siapapun juga? Jadi dengan cara seperti ini kita merenungkan bahwa kita ini hanya mendapatkan manfaat dari orang tua, tapi kita masih belum memberikan manfaat kepada orang tua. Maka dari itu yang dikatakan nanti kalau seandainya kita pada satu saat orang tua kita sudah meninggal, nah ini diantaranya kita punya tanggung jawab untuk bagaimana mendoakan orang tua kita, melakukan kebajikan untuk orang tua kita yang sudah meninggal itu. Jadi itu tanggung jawab ini kebanyakan masih belum dilakukan oleh kebanyakan orang. Maka dari itulah yang dikatakan agama sekarang ini kebanyakan masih hanya KTP agamanya, tapi tidak tahu harus bagaimana untuk melakukan yang terbaik di dalam dunia ini. Maka dari itulah yang dikatakan, kalau kita lihat mengapa di orang-orang Tionghoa itu Tridharma. Ada Tao, Konghucu, sama Buddhis. Karena mereka ajaran semuanya ini tidak ada satupun yang bertentangan. Kalau kita mau melihat etika yang ditekankan oleh Konghucu itu ada di situ. Kalau kita mau menekankan etika ada, meditasi ada, kewajiban kita ada di Buddhisme. Kalau kita melihat bahwa di Taoisme, dia menekankan untuk mempelajarin yin yang dari tubuh jasmani untuk kesehatan, supaya bagaimana kita bisa sehat, seimbang, sehingga dengan cara seperti ini, ternyata tiga ajaran ini sangat berguna untuk di dunia ini. Maka itu dia pelajarin, itu yang dikembangkan di Tiongkok. Sehingga sekarang kalau kita lihat, di Tiongkok itu kemajuannya luar biasa. Karena ilmu semuanya ini dipakai. Karena siapapun juga yang ingin maju di dalam bidang apapun juga, tergantung usaha, tergantung arah perhatian, tergantung fokusnya, tergantung kesungguhan hatinya. Itu ada di agama Buddha, dijalankan akhirnya mereka berkembang. Tapi mereka hanya berkembang secara materi. Mereka tidak menggunakan kekuatan ini menuju ke batin dan pikiran. Akhirnya mereka kurang untuk spiritualnya. Istilahnya, bolehlah mereka sekarang kaya secara materi, tapi batinnya masih miskin. Nah, itu sudah wajar. Di mana kita memperhatikan, mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran, disitulah kita akan berkembang. Kalau kita tidak mencurahkan, memperhatikan ke dalam batin kita nol betul di dalam tata kelola cara berpikir kita, sehingga itu juga sangat disayangkan, kurang lengkap dari bidang pendidikan di Tiongkok, masih kurang ke arah sini. Itu aja. Ya, Bante. Ini ada satu pertanyaan, Bante. Dan itu saya alami juga di masa-masa saya tumbuh ya remaja, Bante. Ada sebuah kekesalan kepada orang tua yang akan akhirnya timbul sebuah perkataan, dan ini saya yakin karena saya menemukan juga di berbagai kasus ya. Kita menyalahkan orang tua dengan kata-kata, aku kan nggak minta dilahirkan. Nah, ini kan sesuatu yang tidak terjawab gitu. Benar nggak? Kita tuh nggak minta dilahirkan. Apa yang membuat kita akhirnya bertemu dengan orang tua kita, Bante? Itu harus ada dasar sebabnya, supaya kata-kata itu tidak akan keluar lagi gitu loh, Bante. Pernyataan itu atau keresahan itu tidak akan keluar lagi. Aku kan nggak jaluk buat lahir no gitu. Saya kan nggak minta dilahirin. Ketika kita timbul masalah, Bante. Memang kita perhatikan, Sang Buddha mengatakan kita bisa lahir itu satu, karena kebodohan kita. Karena bodoh itulah timbul nafsu keinginan. Nafsu keinginan ini juga timbul kebencian. Maka dari itulah dikatakan dengan 3 penyakit ini,
loba, dosa, dan moha. Loba itu keserakahan, moha itu kebodohan, dosa itu kebencian. Kalau ini ada dalam pikiran kita, inilah frekuensi energi dalam batin ini yang menentukan kita akan kemana, akan sesuai dengan gelombang daripada orang tua kita saat itu. Radionya cocok, gelombangnya cocok, ya kita masuk ke sana. Jadi sumber utamanya dari pikiran kita sendiri. Dari dengan demikian ini, kalau kita ngomong begitu, apakah kita tahu apa yang menyebabkan kita bisa lahir? Kita sebenarnya, aku nggak tahu tuh. Kenapa kok aku bisa gitu? Karena kita tidak senang sama orang tua kita, ya kita ngomong seenaknya dengan penuh kebencian. Aku nggak mau lahir dengan kamu. Kenapa kamu kok lahirkan aku? Gitu, seolah-olah menyalahkan orang tua kita. Iya, aku nggak minta dilahirin. Nah, gitu. maka itu orang yang tahu demikian ini, sesungguhnya kita harus tahu, kita lahir itu adalah kesempatan kita untuk memperbaiki diri supaya kita lebih maju dan berkembang bagaimana. Itu aja. Oke, jadi dasar pemikirannya seperti itu sehingga tidak menyalahkan kemana-mana ya Bante ya. Baik, Bisa Dhamma TV, kita akan ketemu setelah yang satu ini. Baik, Bisa Dhamma TV, apa kabar bagi Anda yang baru saja memutar channel kami? Saat malam bapak-bapak, ibu-ibu yang suka ketemu ya di jalan dan selalu mengatakan, Ibu, saya suka sekali ngeliat Dhamma TV, rasanya tuh damai di hati gitu ya. Dan itu yang membahagiakan adalah mereka ini dari lintas agama yang sangat memperoleh manfaat dari keberadaan Dhamma TV. Itulah yang membuat Bante dan semua tim selalu semangat untuk menyajikan konten-konten yang bisa mencerahkan, bisa menghantar Anda untuk menemukan atau menciptakan kebahagiaan, kedamaian. Seperti tagline kita, Dhamma TV selalu damai di hati. Dan itu bukan slogan, tapi sesuatu yang memang sama-sama kita pelajari dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Apakah dengan berbakti kita bahagia? Apakah orang tua juga berbahagia ketika anak-anaknya berbakti? Nah, itu kan salah satu timbal balik yang sangat-sangat, tentunya sangat-sangat membahagiakan dan sangat memuaskan. Bante, ini banyak nih anak-anak muda kita yang menganggap orang tua atau ibu itu adalah pekerja rumah tangga yang apa ya, di zaman sekarang yang mereka nggak mau tahu gitu. Apa yang dapat kita lakukan untuk membantu orang tua dalam hal pekerjaan rumah tangga aja? Jadi kalau kita perhatikan aja, mereka-mereka yang ngalamin sendiri, pagi-pagi harus bangun, ya terus mempersiapkan makanan untuk anak-anak sekolah. Dari situ ya selesai itu nanti mereka harus ngepel lah, nyapu lah, mempersiapkan makanan siang lagi lah. Jadi tugas itu tidak pernah selesai. Jadi kalau seandainya kita sekarang panggil pembantu, bagian bersih-bersih, sudah 2 juta misalkan. Yang bagian masak 2 juta. Yang bagian laundry juga 2 juta misalkan. Dengan demikian kan, wah seharusnya ini ditanggung oleh ibu kita sudah 6 juta ini. Kita tidak pernah memikirkan bahwa biaya ini sudah besar yang dikeluarkan oleh ibu kita. Nanti juga kita waktu kecil, susu yang disiapkan orang tua, sudah berapa kaleng yang habis. Jadi itu sudah berapa puluh juta juga. Jadi dengan memahami seperti inilah kita katakan bahwa orang tua kita itu punya beban yang sangat berat. Maka itu bagaimana kita anak-anak itu bisa meringankan beban orang tua, bisa menyenangkan orang tua. Maka kita seharusnya harus ikut bangun pagi-pagi untuk meringankan. Bagaimana membersihkan, nyapu-nyapu, ngepel-ngepel, lalu mempersiapkan juga, Mah, aku bisa bantu di dapur bagian apa? Potong-potong apa itu wortel kayak tomat kayak sayur mayur, dipotong-potong, dibentuk seperti itu. Jadi meringankan, nanti mama tinggal nyampur-nyampur, tinggal masak songseng-songseng. Jadi otomatis itu akan meringankan, menyenangkan orang tua, beban diringankan, orang tua bahagia. Nah, ketika kita mau pergi ke sekolah, kita menghormati. Ma, aku pergi dulu ya, doakan selamat ya Ma ya. Oh ya, selamat jalan. Nah, otomatis itulah kita memberikan hormat karena Sang Buddha satu-satunya guru mengatakan,
orang tua itu bagaikan dewa Brahma yang menciptakan, yang merawat, yang membesarkan kita dengan sungguh-sungguh nyata. Bukan dewa yang di atas yang menciptakan kita. Nyata aja tidak kita hormatin. Cuma ngikutin agama, hormatin yang di atas, hormatin yang di atas. Itu kan keliru. Harusnya kita hormatilah yang sungguh-sungguh menciptakan, yang membentuk, yang memelihara, yang mengarahkan kita. Orang tua kita itulah yang patut kita hormatin seperti dewa pencipta yang nyata. Kalau kita bisa menghormatin, pulang dari sekolah, "Mah, aku sudah datang, apa yang bisa saya bantu ya, Maya?" Nah, dengan demikian kan bahagia. Ketika kita sore hari, papi kita pulang dari kantor. "Oh, papi pulang, ayo kita bantu-bantu papi. Papi, tasnya saya bawa ya." "Oh ya, ini ada apa lakinya bawa ya." Anak-anak membantu begitu kan papinya. Aduh, senangnya anak-anakku ini berbakti, membantu meringankan beban saya. Lalu, papi mau mandi dengan air panas ya? Tak saya siapkan. Nah, dengan cara demikian, ini kan menghibur, menyenangkan orang tua. Ternyata anaknya mau berbuat baik untuk orang tuanya. Dengan cara walaupun sedikit kecil begitu, tetapi itu juga menyentuh hati nurani orang tua. Wah, senang nih orang tua, anak-anak bisa melakukan seperti ini. Jadi kalau kita dapat guru yang tidak pernah mengajarkan untuk menghormat kepada orang tua, tidak tahu tugas harus bagaimana terhadap orang tua, kayaknya kok belajar agama tidak memberikan manfaat kepada orang yang hidup. Hanya ngomong bermanfaat untuk dirinya sendiri, dapat 10% ya. Kan nggak enak begitu ya toh. Nah, dengan demikian memikirkan apa yang bisa aku berikan supaya anak-anak bermanfaat kepada orang tua, bermanfaat terhadap lingkungan, menjaga kebersihan di lingkungan. Jadi itulah yang dikatakan mengajar supaya menciptakan kondisi yang harmonis di semua pihak. Itu sesungguhnya adalah tanggung jawab guru juga, tanggung jawab dari orang tua juga. Jadi semuanya mengajarkan dengan cara bagaimana berbakti sama orang tua bisa dilaksanakan seperti itu. Ya, saya sepakat Bante bahwa orang tua kita adalah pencipta kita. Itu yang paling nyata gitu. Saya kalau mau berpikir kritis gitu ya, kita bahkan berani sama orang tua kita. Padahal kalau nggak ada orang tua kita, siapa yang menciptakan kita untuk lahir di dunia ini gitu kan Bante. Nah, hal-hal ini kadang-kadang terus terang luput di dalam pendidikan keluarga-keluarga kita. Kita lebih memilih untuk menghidup-hidupkan seseorang atau sosok yang bahkan kita nggak kenal. Padahal orang tua itu adalah sangat-sangat dekat. Orang tua adalah yang membimbing kita sampai kita hidup mandiri. Wow, itu benar Bante. Sepakat saya Bante. Kita suka menyembah-nyembah dewa-dewa, katanya dewanya ada di rumah kita yang lupa itu ya Bante ya. Itulah. Luar biasa. Itu. Dewa pencipta itu benar Bante. Atau nabi kita bahkan. Karena orang yang tua membimbing kita. Membimbing kita untuk bagaimana hidup itu kan luar biasa ya Bante. Baik. Ini perlu kita ingat bersama bagi anak-anak kita juga bagi orang tua ya, bagaimana mengingatkan mereka. Bante, bagaimana kita dapat membantu orang tua dalam menghadapi masalah kesehatan? Karena bagaimanapun juga yang namanya secara kodrat kita juga akan sakit ya Bante. Bagaimana menghadapi orang tua yang sakit? Ya itulah memang sangat-sangat penting. Kita harus tahu juga, itu kita harus belajar bagaimana bisa memotivasi cara berpikir orang tua kita. Maka itu untuk bisa memotivasi orang tua kita harus belajar untuk bisa memotivasi ke dalam diri kita sendiri terlebih dahulu. Kalau kita tidak bisa memotivasi ke dalam diri kita, bagaimana kita bisa memotivasi orang tua kita? Maka itu kita harus belajar bagaimana kita secara pribadi menata pikiran kita secara benar dan tepat. Kalau kita tidak bisa, impossible kita bisa menata dan membimbing orang tua kita. Kalau kita nggak bisa ini ya kita terpaksa harus mengundang guru kita. Ya. Guru yang sungguh-sungguh bisa menata cara berpikir orang tua kita. Kalau kita gurunya nggak bisa, ya kita sulit. Karena memang kalau kita jujur aja, agama lain itu tidak ada satupun yang menekankan penataan cara berpikir. Penataan mereka untuk percaya, itulah yang mereka tekankan. Maka dari itu berbeda
penataan cara berpikir dengan penataan kepercayaan itu sangat jauh berbeda. Karena percaya itu podo-podo nggak deloke, podo-podo nggak tahu. Itulah yang dikatakan percaya. Kalau menata pikiran itu, aku tahu cara menata pikiran pribadi. Aku juga tahu bagaimana dia menata cara berpikir untuk dia. Nah, itulah yang perlu diberikan. Sebagai contohnya, pernah waktu itu ibu saya sakit. Tetapi ibu selalu cerita, enak loh ke kakak saya, ke adik saya, ke kakak yang perempuan. Selalu dia datang, enak loh ya papamu pagi-pagi sakit, tahu-tahu siang sudah. Aku ini sudah berbulan-bulan sakit seperti ini. Aku ini disiksa seperti itu. Jadi dia bicara begitu seolah-olah kan tidak ada way out. Ya. Akhirnya ketika saya datang juga ngomong begitu juga. Enak loh papamu pagi sakit, siang sudah. Tidak ada sakit apa-apa. Langsung bablas. Saya kata, mama salah punya pikiran begitu. Ini ada kesempatan untuk mama bisa belajar mengerti bahwa sesungguhnya hidup ada belajar untuk mengerti, memahami ada tempat di mana di dalam batin kita itu tidak ada penderitaan. Yang paling bisa menemukan semua ini hanya Sang Buddha. Maka dari itu kita harus tahu bahwa kita ucapan Buddho, Buddho, Buddho itu berarti kita mengharapkan kita juga bebas dari penderitaan supaya kita tidak pernah sakit lagi. Ikutin, makin banyak kita mengucapkan itu, makin mungkin kita bisa menemukan di mana letaknya bebas dari penderitaan. Nah, itu. Oke, baik. Itu paling sederhana seperti itu ya, Bante ya. Tidak perlu harus dijelaskan secara ilmiah gitu ya. Lakukan aja seperti itu, Bante. Baik, Pemirsa Dharma TV, kita akan lanjutkan setelah satu ini. Baik, Pemirsa Dharma TV, tentunya kita lanjutkan pembicaraan tadi tentang bagaimana cara berbakti kepada orang tua ya. Bante, kan banyak nih ya sekarang anak-anak itu, zaman sekarang anak cuma 2, cuma 1 gitu ya Bante ya. Terus kemudian anak cuma 1, cuma 2, udah gitu pindah ke luar negeri nih. Orang tua nggak ada temennya Bante. Ditinggalin lah suster gitu misalnya ya. Terus menurut Bante, apakah cukup Bante? Hanya dengan meninggalkan suster semuanya beres. Orang tua tidak mau diajak ikut anak. Biasanya mereka tuh enggan gitu ya untuk ikut anak tuh. Menurut Bante cukupkah dengan memberikan fasilitas secara materi, tetapi bukan waktu bagi orang tua Bante? Gimana Bante? Ya sesungguhnya orang tua itu akan senang kalau kita sering kumpul ya toh, berdekatan. Maka itu sekarang kalau kita memang tidak bisa begitu, mereka sudah luar kota atau luar negeri, alangkah indahnya. Kita di sore-sore hari waktu sudah selesai kerjaan di rumah, teleponlah video call. Di rumah gimana? Tadi kemana aja? Apa saja yang mama masak? Aku kepingin loh, masakan mama kangen banget. Seperti itu lah sih, sering kontak-kontak seperti itu ya, akhirnya itu akan membuat mama oh iya, tadi aku masak ini. Sayang loh kamu kok enggak datang. Nah, dengan interaktif seperti ini ya itu memancing orang tua kita seolah-olah masih dekat. Kalau kita tidak pernah memperhatikan, tidak pernah telepon, tidak pernah video call, akhirnya merasa dia kesepian. Kalau anak-anak yang pandai seperti itu, dia sering kontak, sering berhubungan. Jadi walaupun dia di Amerika, di Inggris, di Australia, semuanya masih bisa connect semua. Jadi mencari hubungan, ayo engkau jam 7 ya, kita kontak bersama misalkan. Nah, kontak begitulah, jadi mungkin bisa ngomong-ngomong. Tetapi kalau orang tuanya pandai semenjak kecil, anak-anak itu diajak, ayo tiap jam 7 kita doa bersama, memotivasi kita bersama. Setelah itu, ayo kita meditasi bersama. Jadi dari saat dia selesai doa bersama, orang tuanya membimbing untuk meditasi, harus begini. Jadi itu kesempatan orang tua itu membimbing, mengajarkan cara etika yang baik itu gimana, cara menata pikiran itu gimana, cara menggunakan mata, telinga itu gimana, karena orang tua kan sudah pengalaman. Cara menggunakan mata kita kok salah
salah banyak main game misalkan. Aku salah menggunakan mata nonton TV, berita-berita yang tidak ada gunanya. Jadi kita juga sering nonton drakor yang tidak ada manfaatnya, malah kita terbawa oleh hal-hal negatif itu. Jadi dengan memahami seperti ini ya kita tahu yang ini negatif, yang ini tidak guna, yang berguna itu yang seperti ini loh. Ayo kita bareng-bareng lihat. Jadi dengan cara seperti inilah yang namanya orang tua juga punya tanggung jawab. Kalau dia tiap jam 7 sudah diajar seperti itu, mereka keluar negeri masih tetap jalan. Ayo kita bareng-bareng pakai video call, masih bisa berdoa bersama, seolah-olah mari kita bersama-sama bangkitkan kemurnian dan kebersihan batin dan pikiran kita atas usaha kita sendiri. Itulah yang paling kita hormatin bersama, kemurnian batin dan pikiran muncul dalam batin dan pikiran kita. Mari kita bersama-sama menggunakan keenam indera ini, menghentikan yang negatif, memasukkan yang positif, mengembangkan batin kita, jernih, hening, damai, dan bahagia. Itulah kita hormatin kalau kita bisa menjalankan. Mari kita laksanakan menjadi siswa yang terbaik di dalam diri kita dengan melaksanakan keenam indera ini dengan tepat arah, tepat guna, sehingga menata pikiran dengan selalu jernih, damai, dan bahagia. Itulah siswa Sang Buddha yang sesungguh-sungguhnya. Dengan cara seperti ini, motivasi seperti ini, kita selalu ingat berdoa itu sangat penting. Dan kita orang tua, kalau dari dulu sampai sekarang sudah mengerti, dia langsung bisa membimbing, mengarahkan. Untuk harus begini, harus begini. Jadi semuanya itu akan begitu indahnya. Jadi tetap walaupun jauh-jauh masih tetap bisa rukun bersama untuk melakukan energi positif itu. Tetapi kalau sekarang ini cara doa agama itu berbeda-beda, jadi tidak ada satupun semotivasi yang seperti yang didoakan cara Buddha. Jadi lain berbeda. Jadi semuanya minta dari atas, tapi Sang Buddha kembangkan dirimu dengan tepat, dengan benar, dengan lurus. Itulah buah yang sangat luar biasa akan Anda dapatkan. Jadi itulah seharusnya orang tua ya harus banyak belajarlah, supaya bisa memotivasi, mengarahkan, dan membimbing anak-anaknya. Kalau dia tidak mau belajar, merasa sudah cukup, aku dapat agama di sekolah, sudah cukup, selesai. Itu kalau ajarannya mereka tidak tepat, tidak benar, tidak mau ada motivasi sama sekali, ngambang semuanya, jadi secara pribadi dia belum mendapatkan manfaatnya. Bagaimana dia bisa memberikan manfaat kepada anak-anaknya? Maka itu secara pribadi orang tua itu harus berani merevolusi mental terlebih dahulu, baru memberikan revolusi mental kepada anak-anak. Sehingga nanti sumber daya manusia itu akan sangat super dahsyat kalau bisa diajarkan dengan cara seperti itu. Bante berkenan nggak misalnya membuat satu buku panduan gitu ya, buku panduan tentang hidup sehari-hari dalam keluarga misalnya Bante. Ya itu tadi diawali misalnya pagi ngapain gitu ya. Bagi orang tua gitu kan butuh kita Bante SOP-nya gitu. Kalau cuman himbauan atau mengingatkan kadang-kadang ya namanya orang ya Bante ya pasti. Tapi kalau saya pikir Bante, kalau dasar dari keluarga kebiasaan-kebiasaan baik ini bisa dilakukan, ada buku panduannya dan orang merujuk pada itu gitu, pasti gitu loh Bante. Saya rasa itu akan membawa perubahan-perubahan yang signifikan nantinya Bante. Kalau berkenan Bante, buku saku aja, buku saku kehidupan sehari-hari dalam ajaran Buddha dalam keluarga misalnya gitu Bante. Baik, nah Bante, apa sih dampak berbakti kepada orang tua terhadap hubungan kita dengan mereka, dan bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas hidup orang tua dengan berbakti kepada mereka, dan apa sih dampaknya bagi kehidupan anak-anak jika mereka itu berbakti kepada orang tua? Kalau kita perhatikan, mereka-mereka yang sekarang ini punya kedudukan yang sangat bagus, kaya raya, karena mereka ternyata mereka itu meletakkan orang tua itu bagaikan raja dan ratu. Bukan yang kaya raya karena korupsi ya Bante? Ya itu dia raja dan ratu karena dia memberikan, menyenangkan dan membahagiakan, merawat seperti raja dan ratu, sehingga dengan demikian semuanya itu dia tetap di tingkat yang tertinggi, walaupun dia mungkin dulu SD aja nggak lulus,
Sekarang anaknya sudah S3, S4 misalkan. Kalau kita mungkin masih S mambu, nggak apa-apa. Jadi kalau mereka sudah, walaupun dia tinggi, pinter, tapi kaya raya masih tetap menghormatin, menghargai. Itu yang menyebabkan mereka bisa apapun yang ditanam seperti raja dan ratu, dia dapatnya juga raja dan ratu buahnya. Kalau kita menganggap orang tua itu seperti pengemis, kita tidak menghargai. Kita dapatnya ya yang sisa-sisa. Jadi tidak ada sesuatu yang berharga yang kita peroleh. Jadi kita jadi tidak kaya raya. Jadi kita mendapatkan sesuatu yang kurang mendukung keharmonisan, perkembangan kita. Maka dari itulah yang dikatakan kita harus ada keberanian untuk bisa bagaimana menciptakan kondisi ini bahwa apapun rasa bakti kita itu bisa mengajak orang tua ke wihara, orang tua ikut meditasi, orang tua ikut retret. Karena ini adalah kesempatan untuk bisa memperkaya batin orang tua kita. Kalau orang tua kita ikut meditasi, tanpa dia kesadarin, 1 tahun itu ada 3 kali ikut retret. 10 hari, 10 hari, 10 hari. Nah, dalam 10 hari itu minimum mereka sudah bisa mencapai jana pertama atau jana kedua. Nanti kedua kalinya bisa nanti jana kedua naik. Ini nanti naik jana ketiga dan seterusnya. Jadi orang tua kita dapat mendapatkan manfaat di dalam kekayaan batinnya. Kalau kita sekarang orang tua dibiarkan, sudah sekarang mau cari dewi karena anak-anak sudah terlalu sibuk. Maka itu kita harus tahu bahwa orang tua itu penting juga bagaimana kita bisa menunjukkan rasa bakti. Termasuk Biku Sariputta, orang tuanya dari agama yang lain, antipati sama agama Buddha, tetapi Sariputta datang ke rumahnya, rasanya orang tua nggak senang mamanya itu, tapi dia tetap sabar. Lalu tiap malam dia memberikan ceramah pada dewa-dewi. Lalu di besoknya, aku tadi melihat loh di belakang kamu ada sinar terang, itu ada apa-apa? Kok banyak sinarnya ya? Ya Bu, itu tadi malam ada dewa raja tingkat kedua datang memberikan ceramah. Nah itu meyakinkan, itu yang menyebabkan dia lama-lama sadar, yakin, akhirnya bisa melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, orang tuanya meninggal dengan bahagia. Luar biasa ya, berarti dengan memberikan gambaran yang sesungguhnya ya, realita, sabar gitu, akhirnya orang tua juga ikut bahagia juga ya, berarti. Ya itulah. Ikut juga, kan dia mau bukti-buktinya toh. Iya betul. Baik, Bersama TV, jangan lupa siapkan tempat yang nyaman dan ruangan yang mungkin tidak berisik untuk kita lakukan meditasi di segmen keempat. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Bagaimana, sudah siap untuk bermeditasi di ruangan yang tidak berisik dan bisa dilakukan sendiri atau mengajak pasangan ataupun anak-anak? Kita bersama-sama meditasi untuk mengadakan perjalanan ke dalam. Betapa asiknya itu. Yang akan dipimpin langsung oleh ahlinya, yaitu Yang Mulia Biku Dhammawicayo Mahathera. Monggo Bante. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, malam yang indah, yang terpenting, ciptakanlah keindahan dalam batin dan pikiran kita bersama. Siapapun juga yang mulai saat ini dan seterusnya bertekad, hanya kebijaksanaan yang aku bangkitkan, hanya kedamaian yang aku cari, hanya kekuatan pikiranku inilah yang saya curahkan ke arah kebijaksanaan dan kedamaian itu secara terus-menerus. Untuk menyempurnakan kebijaksanaan sempurna, kedamaian sempurna, kesadaran sempurna. Itulah inti kehidupan yang berada tepat dalam batin dan pikiran kita bersama. Mari kita duduk, rileks dan santai. Lepaskan semua beban-beban tubuh jasmani, beban-beban dalam pikiran kita. Ciptakan rasa senang, gembira dan bahagia dengan melakukan tugas yang inti ini. Karena inti kehidupan
terletak dalam daya cipta pikiran kita masing-masing. Pahamilah pikiran dan batin ini. Pikiran selalu bergerak, mikir ini, mikir itu, menciptakan ini dan itu, terus-menerus, tidak pernah berhenti. Itulah pikiran yang gesit, lincah, liar, lari sesuka-sukanya. Tetapi batin kita adalah pusat dari pikiran itu, yang merupakan netral, hanya bersifat sadar saja, tahu saja. Maka tujuan utama meditasi adalah memasukkan semua energi pikiran kita ke dalam batin ini yang sadar, yang penuh dengan kedamaian itu. Memang di sana tidak ada apa-apa. Ketidak ada apa-apa itulah namanya. Tidak ada masalah juga di sana. Siapapun juga mampu menyatu di dalam batinnya. Disitulah keseimbangan dan kedamaian akan tercapai. Oleh karena kesalahan terletak di dalam aktivitas pikiran kita sendiri, maka mulai sekarang dan seterusnya, latihlah pikiran ini untuk diarahkan menuju memperhatikan nafas kita masing-masing dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan dan penuh dengan kebahagiaan. Sekedar tahu dan sadar akan sentuhan-sentuhan angin yang keluar dan masuk. Rasa senang dan gembira ini kita bangkitkan terus-menerus dengan melakukan tugas yang sangat penting ini, hanya sekedar tahu, sadar, sentuhan-sentuhan angin yang keluar dan masuk, rasa sejuk, hangat, ketahuilah di sana, fokus di sana. Disitulah pemusatan ketenangan akan terwujud. Meditasi dimulai. Tenang, tenang, tetaplah tenang. Jaga terus ketenangan dengan penuh kesadaran. Sekarang kita merenungkan pikiran ini. Di sana ada perasaan, ada ingatan, ada bentuk-bentuk pikiran, ada kesadaran. Perasaan hanya suka, duka, dan netral. Ingatan ada sesuatu yang telah berlalu. Bentuk-bentuk pikiran inilah yang sumber masalah dalam pikiran kita sendiri. Yang mikir ini, mikir itu, ingat ini, ingat itu, terus bergerak, tidak pernah berhenti. Yang salah berada di dalam pikiran yang super aktif. Tetapi masuk di dalam kesadaran yang sekedar tahu dan sadar saja. Disitulah letak si pengamat yang tahu ternyata
lebih damai, lebih hening. Tidak terhanyut oleh perasaan, tidak terhanyut oleh permainan pikiran kita, tidak terikat dengan memori lagi. Di dalam kesadaran ternyata letak kita bebas dari semua masalah di dalam permainan pikiran itu. Alangkah indahnya setelah memahami seperti ini. Jangan ragu dan jangan bimbang. Cukup masuk di dalam si pengetahu saja. Sadar saja. Ada suara, tahu ada suara. Ada getaran, tahu ada getaran. Ada rasa sakit, lelah, capek, tahu semuanya. Tapi batin tidak lelah, tidak capek, tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Sekadar tahu dan sadar. Itulah indahnya batin yang tahu letak di mana kita menemukan sumber damai dan bahagia itu. Mari bersama-sama masuk di dalam kesadaran yang kuat dan kokoh. Meditasi kesadaran dimulai. Sabbe satta pawantu sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dengan mampu menata pikiran dengan tepat arah, tepat guna, masuk di dalam kesadaran yang sempurna, hening, jernih, damai dan selalu bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Satu. Demikianlah Minutes Your Mind kali ini, pemirsa Dhamma TV. Semoga bermanfaat dan memberikan kesadaran, pencerahan yang lebih baik dari hari kemarin. Saya Sapna Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukhi hotu, Namo Buddhaya.